Shalom, sukacita dan damai sejahtera senantiasa hendaknya ada pada kita semua. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikian tertulis. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru agar kita saling mengasihi. Pertama-tama bahwa saling mengasihi itu sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia berkata pada ayat ini, dia sudah menjadi ajaran beliau mengenai kasih, mengasihi sesama manusia. Karena itu hukum yang utama dan pertama, hukum yang utama dari dua hukum, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi dalam konteks ini ketika Tuhan Yesus mengatakan aku memberikan perintah yang baru kepadamu, artinya karena ada lanjutan, ya kamu harus saling mengasihi. Kata Tuhan Yesus, sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini ada saling mengasihinya, itu adalah mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, seperti Tuhan Yesus mengasihi manusia yang tidak pernah memilih siapa orangnya, yang tidak pernah peduli apa yang orang itu lakukan, perbuat untuk dia. Tuhan Yesus mengasihi ya karena dia memang ingin mengasihi. Oleh karena itu kasih yang seperti inilah yang ingin diwujudkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, aku memberikan perintah yang baru. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah Kristus. Bukan saran, bukan anjuran, tapi perintah. Artinya harus kita lakukan. Apapun perasaan saudara, apapun yang saudara alami tentang seseorang, tentang sesama kita orang percaya, tentang orang lain di sekitar kita, hati kita mungkin tidak mau mengasihi orang tersebut, mungkin karena dia menyakiti hati kita, mungkin dia menyebalkan kita, mungkin dia mengecewakan kita dan lain sebagainya. Tetapi karena ini perintah Tuhan, kita harus melakukannya, kita harus tetap mengasihi orang itu gitu. Ya, Tuhan Yesus bilang, seperti aku mengasihi kamu. Dan kata yang dia gunakan adalah aku memberi perintah baru. Ingat Bapak Ibu, penekanannya underline this word, I command you. Aku memberi perintah. Saya memerintahkan kamu untuk saling mengasihi. Jadi ketika kita nggak mau mengasihi, berarti kita melanggar perintah Kristus. Ketika kita melanggar perintah Kristus, artinya kita berdosa Bapak Ibu. Karena kita tidak menuruti perintah Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak mau menuruti perintah Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu tidak mau menuruti perintah Kristus, sebenarnya Bapak Ibu sudah menjadi anti Kristus, kan begitu. Jadi perintah ini disampaikan oleh Tuhan. Aku memberi perintah baru agar kita saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi kasih yang ingin Tuhan Yesus tekankan di sini adalah kasih seperti yang Tuhan Yesus sudah contohkan dan kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 14 Rasul Yohanes menulis, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya mengaku sudah diselamatkan, sudah dipindahkan Tuhan dari perbudakan, dari pasar dosa, dari kegelapan dosa, dari penjajahan dosa, ke dalam kehidupan yang baru di mana terang itu tersedia. Kita sudah pindah dari gelap kepada terang Kristus, tetapi kita tidak mau mengasihi saudara kita, kita tidak mau mengampuni saudara kita berbohong. Kita berdusta. Kita mengaku percaya kepada Kristus, tapi kita masih menjadi pendendam. Kita masih dengki sama seseorang, kita masih iri sama seseorang, kita masih menganggap underestimate setiap orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Rasul Yohanes mengatakan kita sebenarnya masih ada di dalam kehidupan yang lama. Bagaimana mungkin kita mengatakan
Di 1 Yohanes 4 ayat 20 Rasul Yohanes melanjutkan demikian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jika kita mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita benci sama saudara kita, kita adalah pendusta, kata Rasul Yohanes. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Bagaimana mungkin saudara mengasihi Tuhan yang wujudnya tidak kita lihat, yang cuma kita bisa yakini dengan iman, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Tuhan Yesus sekali lagi memerintahkan kita. Ini perintah tuh. Jadi Bapak Ibu, biarlah sepanjang tahun 2021 kita mau belajar untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Apapun, tak peduli apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, mari kita kasihi. Karena Tuhan Yesus bilang, aku memberi perintah baru kepada kamu. Kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kasih yang seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan hidup kita dipenuhi oleh kasih. Dan sepanjang tahun ini kita diwarnai oleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan kasih bisnis, bukan kasih yang saling menguntungkan, tapi memang karena perintah Tuhan. Mau tidak mau saudara harus lakukan karena ini perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau memerintahkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.